Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmaul Husna, dosen IAIA Piaut Al-Ghazini Buduran Sidoarjo. Kali ini kita akan bertemu dalam mata kuliah Strategi dan Perencanaan Pembelajaran. Kita ikutin perkuliahan malam ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang ada di PAUD. Nah, dalam penyusunan rencana pembelajaran ini ada 3, apa saja? PROMES, RPPM, dan RPPH. Kita ikutin ya setelah ini. Tuh. Oke, yang pertama kita harus tahu apa sih RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran itu. Jadi, rencana pelaksanaan pembelajaran itu merupakan rancangan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan bermain yang memfasilitasi anak dalam proses belajar. Ya, jadi rencana pelaksanaan pembelajaran itu harus dibuat sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Jadi rencana pembelajaran ini harus mengacu kepada karakteristik anak. Kita harus ketahui dulu yaitu usia, kemudian sosial budayanya, dan kebutuhan dari individual si anak atau individual dari peserta didik kita untuk menentukan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, rambu-rambu apa saja yang harus kita perhatikan? Ya, jadi kita harus tahu poin kontrolnya apa saja. Jadi yang pertama kita harus memahami STPPA atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Ya, kita harus pahami dulu STPA-nya sebagai hasil akhir dari program PAUD kita. Kemudian kita juga harus memahami apa kompetensi dasar sebagai capaian dari hasil pembelajarannya. Paham ya masing-masing kompetensi dasar dari 6 aspek itu apa saja. Kemudian kita juga harus menetapkan materi pembelajaran sebagai muatan untuk pengayaan pengalaman anak. Ya, jadi materi pembelajaran ini kita bisa nanti lihat di program pengembangan dan muatan pembelajaran gitu. Oke. Kemudian tujuan penyusunan RPP. Kenapa sih kita para pendidik harus menyiapkan RPP sebelum proses pembelajaran dimulai? Ya. Yang pertama itu adalah untuk mendukung pencapaian KD atau kompetensi dasar dan kompetensi inti. Yang kedua adalah untuk mendukung keberhasilan pengelolaan pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga, mengarahkan guru dalam menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang keempat adalah untuk mengarahkan guru untuk membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dimiliki anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Jadi kenapa kita harus buat RPP? Ya, agar proses pembelajaran di lembaga kita masing-masing semua adalah berjalan secara sistematis, terencana. Jadi kita tahu hari ini mau belajar apa, bagaimana cara pengajarannya, dan apa yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik kita. Gitu ya, semuanya harus dituangkan nanti dalam RPP ya, dalam bentuk PROMES, RPPM maupun RPPH. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatan dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran, kita harus ketahui dulu ya dokumen KTSP. Nah, jadi masing-masing lembaga kita itu wajib mempunyai KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di dokumen KTSP ini ada 2 dokumen ya, terdiri dari 2 dokumen. Dokumen 1. Dokumen 1 ini berisi sekurang-kurangnya adalah tentang visi, misi, tujuan satuan pendidikan, program pengembangan dan materi pembelajaran, pengaturan beban belajar, kalender pendidikan, program tahunan, dan SOP atau standar operasional prosedur yang kemarin udah dibahas ya di konten sebelumnya. Kemudian dokumen 2 dari KTSP itu harus sekurang-kurangnya berisi tentang perencanaan program semester atau PROMES, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, RPPM, ataupun RPPH, ya, rencana pelaksanaan pembelajaran harian, yang harus dilengkapi dengan rencana penilaian perkembangan anak gitu. Jadi di KTSP kita ada dokumen 1 dan dokumen 2. Yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana kita pembuatan untuk dokumen 2-nya. Oke, langsung saja kita masuk pada jenis RPP. Ya, ada 3 jenis RPP yang harus kita susun. Yang pertama, seperti tadi dijelaskan, kita harus bikin PROMES atau program semester. Program semester ini kita buat untuk kurun waktu selama 6 bulan. Ya, jadi dalam 1 tahun ada 2 semester, semester 1 dan semester 2. Kemudian dari PROMES yang telah kita buat, kita harus breakdown lagi, kita turunkan menjadi program mingguan atau rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Ini RPPM kita harus mengacu pada proses yang kita buat sebelumnya. Kemudian setelah kita buat RPPM, kita breakdown lagi menjadi rencana harian atau RPPH, ya, rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Jadi dalam menyusun ketiga jenis perencanaan ini, kita harus mengacu pada muatan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam dokumen 1. Tadi dokumen sebelumnya ya, kita harus membuat pemetaan materi pembelajaran berdasarkan program dan kompetensi dasarnya itu. Jadi 3 PROMES, RPPH dan PROMES, RPPM, dan RPPH ini yang akan kita bahas pada konten kali ini. Oke. Sebelumnya kita harus tahu apa sih perencanaan program semester itu ya. Kita jadi masuk pada poin PROMES. Jadi program semester yaitu perencanaan program semester berisi daftar tema 1 semester ya, yang dikembangkan menjadi subtema atau sub-subtema serta kompetensi yang ditetapkan untuk dicapai pada setiap tema dan alokasi waktu di setiap tema. Oke, kemudian bagaimanakah langkah-langkah untuk penyusunan
program semester atau promes. Tahapan-tahapannya apa saja dalam penyusunannya. Yang pertama, kita harus membuat daftar tema 1 semester. Ya, kita tentukan selama 1 semester itu temanya apa saja. Jadi pemilihan dan penentuan tema itu dilakukan guru sebelum awal semester kegiatan pembelajaran dimulai dengan memperhatikan prinsip-prinsip dari pengembangan tema. Yang kedua, kita harus mengembangkan tema menjadi subtema atau sub-subtema. Dari tema yang sudah kita tentukan, kita breakdown lagi ya. Jadi subtema dan sub-subtema yang dikembangkan ini merupakan topik-topik yang lebih khusus dan lebih mendalam kekhususannya. Jadi subtema dan sub-subtema itu harus memperhatikan usia anak, kesiapan guru, dan ketersediaan dari sumber belajar pendukung yang ada di masing-masing lembaga PAUD kita. Kemudian yang ketiga adalah menentukan alokasi waktu untuk setiap tema, subtema, atau sub-subtema. Jadi waktu pembahasan setiap tema atau sub-subtema itu harus disesuaikan dengan minat anak, dengan keluasan dan kedalaman sumber atau media yang tersedia gitu. Jadi masing-masing PAUD bisa berbeda untuk alokasi waktunya. Yang keempat, kita harus menetapkan kompetensi dasar atau KD di setiap tema. Ya, jadi penentuan kompetensi dasar ini harus memuat seluruh aspek perkembangan, ya ada 6 aspek. Harus mencakup nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa dan seni. Jadi 6 aspek itu harus ada ya, harus ada dimuat dalam penentuan itunya, tema-temanya di setiap tema. Kemudian yang kelima, kompetensi dasar dapat ditulis lengkap atau dapat dituliskan kodenya saja ya. Kompetensi dasar kita bisa lihat tadi ya di muatan pembelajaran. Kemudian kompetensi dasar itu dapat diulang-ulang di setiap tema atau subtema yang berbeda. Ya, contoh kita belajar tentang tema diriku. Kita bisa kompetensi dasarnya kita pakai 1.1 atau mungkin nanti di tema binatang atau tema alam semesta itu kompetensi dasarnya boleh dipakai lagi gitu. Mungkin yang membedakan adalah materinya, materi pembahasannya. Kemudian yang ketujuh, tema atau subtema atau sub-subtema yang sudah ditentukan di awal dapat berubah bila ada kondisi tertentu dengan melibatkan anak tanpa harus mengubah kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Jadi fleksibel ya Bunda ya untuk menentukan temanya. Ini ada cara-cara langkah-langkah untuk membuat promes atau program semester. Kemudian yang perlu kita ketahui, dalam menentukan kompetensi dasar pada setiap tema itu harus mencakup tadi Bunda ada 6 aspek program pengembangan. Jadi 6 aspek ini harus ada. Contohnya adalah nilai agama dan moral, motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa dan seni. Ini harus ada dalam menentukan kompetensi dasarnya. Nah, di sini contoh promes. Kompetensi dasarnya dari 6 aspek kita tentukan Bunda ya 1.1, 1.2. Jadi di sini kita hanya tulis kode-kodenya saja. Nanti bisa dilihat ya di muatan pembelajaran. Kemudian kita tentukan tema. Setelah tadi menentukan kompetensi dasarnya, kita tentukan temanya. Contoh di sini ada tema tentang diriku. Kemudian kita breakdown lagi, kita menjadi subtema. Subtema atau sub-subtemanya. Di sini diriku kita breakdown menjadi tubuhku. Nah, mungkin nanti sub-subtemanya bisa belajar tentang nama-nama anggota tubuh gitu. Untuk subtema identitasku, sub-subtemanya bisa tentang jenis kelamin ya, kita belajar tentang laki-laki atau perempuan dan lain sebagainya. Kemudian kesukaanku, keluargaku gitu. Setelah kita tentukan sub-subtema, kita tentukan alokasi waktu. Butuh waktu berapa lama untuk pembahasan atau pembelajaran tentang subtema tersebut. Itu ini contoh 1 minggu, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ya, ini hanya contoh saja. Ini yang bawa untuk tema binatang, begitu ya, tema binatang. Tadi ya kompetensi KD atau kompetensi dasar ini boleh diulang-ulang. Jadi kita di sini ada 1.1 ya tentang nilai-nilai agama dan moral, kita bisa ulang lagi di tema binatang. Kemudian kita tentukan temanya ayam, ikan, kupu-kupu, belalang, harimau. Alokasi waktunya ini contoh 2 minggu, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu dan seterusnya ya. Dari masing-masing tema ini biasanya kita tutup dengan puncak tema ya. Kita tentukan puncak tema itu biasanya boleh diisi dengan kita ada hasil karya atau kreativitas atau mungkin kita on the spot ya, kita belajar langsung. Contoh tema tentang alam atau ini tentang binatang, kita benar-benar kita lihat, diajak untuk melihat tentang ayam, lihat binatang peliharaan itu ayam gitu, apa kita tunjukkan, kita bawa ayam atau dibawa ke peternakan seperti itu ya. Alokasi waktu ini contohnya 17 minggu. Oke, ini hanya contoh saja ya Bunda. Semoga mudah ya, bisa dimengerti. Jadi untuk promes tidak-tidaknya berisi tentang kompetensi dasar, kemudian tema yang akan kita kembangkan, kemudian subtemanya, turunan dari tema yang telah kita tetapkan, dan alokasi waktu berapa lama yang kita butuhkan untuk proses pembelajaran. Oke.